tadi sudah diperkenalkan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini pada kesempatan kali ini, mohon maaf ini saya juga sebenarnya terburu-buru ini membuat karena agak tadi ternyata masih ada kegiatan. Jadi ya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Langsung aja ini kami memaparkan tentang prasasti Besi Mantra dan Nama Dewa koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, jadi ini memang di prasasti di wilayah Yogyakarta ini memang digunakan sebagai informasi Bapak Ibu semua mungkin sudah di Yogyakarta ini cukup banyak tinggalan prasasti ya, terutama yang berisi data penting, khususnya itu yang berisi tentang mantra atau dan nama dewa. Nah, mantra dan nama dewa ini merupakan informasi penting yang berkaitan dengan keagamaan masa lalu. Mungkin untuk itu langsung aja saya memperlihatkan ini salah satunya adalah prasasti Wihara 1 dan 2. Ini saat ini masih menjadi koleksi kantor kami, Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Ini lokasi temuannya ini sekitar tahun 1975. Kalau menurut buku induk catatan kantor itu 1975 ditemukan di daerah Pleret, Bantul, DIY. Ini banyak ada seat Bapak Ibu semua. Nah ini prasasti ini sebenarnya berisi tentang Sima gitu ya, Sima, tetapi di bagian awalnya itu disebutkan angka tahun 796 Saka dan Manggala atau mantra pembukaannya yaitu Pakihumjah. Nah ini mungkin mantra yang bersifat lebih ke arah Buddhis gitu ya, mantra Pakihumjah ini. Jadi ada dua. Yang pertama Wihara 1 itu ada tulisannya Saka 796 itu ada Pakihumjah, kemudian menyebut nama tokoh Rakyat Banuah yang mendirikan wihara pada saat bulan Srawana. Ini yang kedua hampir sama Bapak Ibu, cuma kata-katanya aja yang agak berbeda sedikit begitu. Nah ini untuk prasasti Wihara 1 dan 2 ini memang berisi mantra yang seperti istilahnya agak menimbulkan pertanyaan gitu ya. Banyak tokoh-tokoh yang sudah membahas mantra ini. Nah selain itu juga beberapa pustaka, beberapa bibliografi juga membahas mantra ini, terutama juga ada beberapa temuan juga yang kami catat gitu, yaitu di Candi Abang. Cuma pada saat ini saya mencari itu kok nggak ada ya prasastinya, entah disimpan di mana gitu. Itu di prasasti Candi Abang, diketahui angka tahunnya 872 Masehi gitu. 794 Saka gitu. Nah, kemudian juga ada juga beberapa dari register dari Kristi juga menyatat bahwa ada prasasti alih tunggal juga. Kenapa itu juga menggunakan mantra Pakihumjah ini seperti ini. Ya. Gitu. Kemudian juga dicatat juga kalau Jeffrey itu juga mencatat bahwa adanya temuan Ratu Boko. Temuan Ratu Boko ini juga ditemukan menurut kabarnya itu beberapa catatan itu menyebutkan bahwa di daerah dekat kolam katanya seperti itu. Itu ada lempengan emas, tulisannya juga Pakihumjah Swaha gitu ya. Bisa enak. Bisa recovery ya baca. Kemudian untuk juga ada temuan juga yaitu di daerah kemungkinan Temanggung gitu, itu juga ada tulisan mantra, cuma mantra aja Pakihumjah Swaho gitu. Beberapa bibliografi menyebutkan seperti itu.
Kemudian daerah lain mungkin beberapa komunitas saya dengar juga menemukan di daerah Klaten juga ada 2 mantra yang ditulisnya juga dalam bentuk lingga semu atau ini apa lingga patok kayak gini. Gitu. Selanjutnya ini Prasasti Jagung. Ini juga tanpa angka tahun, tapi menurut Griffith ini berasal dari abad 9 sampai 10 menurut Alois Griffith ini ya. Nah, ini juga berisi tentang mantra-mantra yang istilahnya halo, bisa betul dengar suara saya? Bapak Ibu? Bisa, bisa. Oh iya, ya masih ya. Bisa, Mas. Lanjut. Ya, mantra-mantra ini terkait ritual, jadi ritual mengenai Buddhisme. Kalau dari bahasa dari huruf-huruf mantranya ini ada hum itu, ham dan ong itu banyak yang diambil ke Buddhisme seperti itu. Nah itu kalau menurut Griffith juga dia dikaitkan dengan kitab ini apa Sawa Durga Parisodhana Tantra itu mengenai ritual-ritual yang ada di mengenai pelepasan dalam agama Buddhis gitu ya, seperti itu. Nah ini Prasasti Jagung saat ini prasasti ini disimpan di Museum Taman Wisata Candi Prambanan ini. Kemudian lanjut ini, nah ini Arca Bhairawa. Ini temuan dari Sindu Martani, Ngemplak Sleman, bahannya ini perunggu. Nah ini cuma ada aksara hung. Aksara hung ini terletak di bawahnya ini Bapak Ibu semua. Ada tulisannya hung gitu. Kemudian ini arcanya ini berkaitan dengan ya mungkin kalau menurut saya ini masih ke arah Buddhisme gitu ya. Walaupun ini arcanya dari Arca Bhairawa, itu masih ke Buddhisme. Nah itu bisa dilihat dari mudranya itu wajah hum ka muda. Jadi kanan membawa wajah, kanan kiri membawa entah. Nah ini kemungkinan besar sih kalau misalnya melihat dari gaya pengacaannya ini sudah mulai abad-abad ke-11-12 ini ya Bapak Ibu. Nah ini juga ada mantra yang ditemukan di Pelipih Candi Sambisari, itu bahannya dari emas. Ini itu kita temukan pada waktu pemugaran. Pada waktu pemugaran di Candi Sambisari ini kita temukan. Nah ini beberapa bacaan Bu Ita Margarita sudah membaca Om Siwastanaya Namah gitu ya. Nah, beberapa di kemudian hari ditambahi bahwa di bagian bawah ini dibaca ya nama swaha sebenarnya. Nanti mungkin ada untuk jadi bahan diskusi juga. Nah ini juga temuan Boko Harjo, temuan di bawah struktur ini apa? Jadi batul ketiga dari Gapuro gitu ya. Nah ini dibaca Om Huda Yanamah Soha. Ini mungkin mantra lebih bersifat ke Hindu. Seperti ini. Ini banyak dari emas. Nah ini temuan juga di Candi B, Garuda, Candi Garuda Prambanan. Di sumuran Candi B ketika dilakukan pemukaan dan di sekelilingnya juga di pojok-pojok juga ditemukan ini nama-nama dewa dari emas. Nanti mungkin di akhir ada ini. Ini banyak yang mengatakan bahwa ini dialih-aksakan sebagai Om Paramasiwa Yanamah. Nah ini juga yang agak menarik Bapak Ibu semua, ternyata memang aksara abjad itu juga ternyata mantra gitu ya. Jadi di sini kita temukan di daerah Sumberwatu, daerah Prambanan, itu masih ada 33 aksara Jawa kuno, itu disusun
2 kali, ditulis 2 kali, kakak gagangnya, caca jajanya, tata dadanya. Nah itu semua ditulis dengan diulang 2 kali. Nah ini berkaitan dengan juga lokasinya ditemukan di dekat situs Sumber Watu. Begitu, Bapak Ibu semua. Nah ini juga temuan Madurejo, Prambanan, Sleman, DIY. Ini juga ada kayak wadah gitu ya. Nah, wadah ini kemungkinan besar adalah bekas ini ya, menyimpan kitab gitu ya, dari lontal gitu. Jadi bagian kanan kirinya ini bolong. Jadi bentuknya seperti apa ya, ini balok gitu. Nah, di sisi bagian atasnya ini ada tulisan Barali Pratnya Paramita. Bapak Ibu semua mungkin bisa lihat itu. Jadi mungkin ini adalah wadah kitab atau buku pustaka yang dibuat dari lontal gitu. Kemudian ya, nah ini juga yang menarik juga Bapak Ibu, ini semuanya ini wadah pipih kemungkinan ya, tapi kita belum tahu ini karena temuannya sudah temuan lepas. Kemudian juga ini di daerah Dawung, Pokoharjo. Ini ada cuma huruf-huruf yang mengandung istilahnya nama dewa. Itu. Dan beberapa senjata dewa yaitu cakra, bana atau panah, kemudian ada khadga, kemudian ada sakti atau lembing, tombak. Nah di pojok-pojok batu ada tulisannya huruf-huruf yang melambangkan nama dewa, ada I, ada Sa, ada Ba, ada Ta, ada I, yaitu jadi dia dari timur laut gitu, mutal gitu ya. Nah ini kemungkinan besar dulunya digunakan sebagai wadah pipih, karena ini kalau kita duga bahwa di sini adalah tempat untuk dewa-dewa gitu, dengan dilambangkan dengan huruf atau bijaksara dan senjatanya. Nah ini prasasti emas Candi B yang tadi ada beberapa nama dewa juga yang ada di prasasti ini. Mungkin ada Agni, Indra, Bayu, Brahma, Baruna, Surya, Soma, dan Yama. Nah untuk yang bisa didiskusikan kenapa untuk nama-nama dewa ini dikumpulkan jadi satu, nggak disebar sesuai dengan arah mata angin gitu ya. Jadi ini di dalam wadah gitu. Ya, mungkin sudah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga karena rumah saya ini berdekatan dengan jalan umum, jadi agak berisik begitu Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Waktu